Welcome to Karya Podcast. Pagi-pagi semangat berkarya. Setelah sekian lama, 1 tahun yang lalu ya Bu ya, kita bahas ya, difficult people. Iya, karena padatnya jadwal podcast kita ya Mas Budi ya. Banyak banget tema yang harus dibahas. Maka sekarang hari ini kita kembali bahas nyambung episode yang hampir setahun yang lalu Mas. Kali ini pembahasannya lebih mengkerucut. Kita ada 2 topik. Nah, apa aja Bu Wuri ini topiknya Bu Wuri? Ya, hari ini topiknya kita membahas 10 difficult people. Iya, 10 jenis karakter yang termasuk dinamakan difficult people gitu. Ya, oke, langsung aja ya Mas Budi ya. Iya, boleh Bu Wuri. Oke, jadi sebenarnya saya merasa berhutang nih sama Sobat Karya karena dulu kan katanya mau dibahas gitu ya, sampai nagi-nagi WA gitu, ini mana banyak ini gitu. di DM Instagram, lalu di komen ini apa komen YouTube kita ya. Kelanjutannya mana gitu ya. Karena memang sangat menarik sih. Ya, jadi Sobat Karya ya oke, maaf walaupun terlambat, tapi hari ini kita bahas. Oke, jadi Sobat Karya yang memiliki nanti yang kita sebutkan ini namanya 10 karakter difficult people ini sebenarnya nggak salah Mas Budi. Bukan harus begitu punya gitu ya, oh saya punya nih sifat itu gitu harus dihapus 100%. Enggak juga gitu. Jadi tenang aja. Nah, nanti di sini kita bahas gimana cara menyikapinya, bagaimana cara melatihnya untuk mungkin yang tadinya dominan bisa dikecilkan. Nah, sebelum melatih Bu, ini kan yang dilakukan tanpa kesadaran ya mungkin ya. Nah, cara mendeteksinya juga. Maksudnya gini, cara mendeteksinya juga. Oh, saya ternyata tergolong ini. Nah, itu juga perlu Bu. Sebenarnya justru Mas Budi, kebanyakan yang termasuk memiliki 10 difficult people karakter ini, mereka sadar malah. Tetapi memang sudah tidak terkontrol. Maksudnya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya memang kayak gini. Ya, gitu. memang kayak gini. Kalau kamu mau ya kayak gini, kalau enggak ya udahlah, itu yang susah. Kadang namanya karakter kan iya, ya betul. bukan dalam semalam jadi dong. Karakter ini adalah himpunan dari kebiasaan yang sudah berlangsung sekian tahun lamanya, kemudian menjadi terbentuk menjadi karakter. Gitu. Tapi tetap masih bisa kok diselamatkan gitu, masih bisa. As long as kalau memang diri kita mau gitu ya. Jadi oke, langsung aja 10 difficult people ini hari ini kita akan bahas 2 terlebih dahulu ya. 2 terlebih dahulu. Apa itu Bu? Nah, yang pertama ini menyebutnya si lembut. Si lembut. Bukan lembut ya. Jadi si lembut ini bukan juga yang Jadi lembut karakternya. Nah, si lembut ini memiliki karakter yang dia tuh suka damai, nggak suka keributan. Waduh. Lebih ke menghindari konflik. Kemudian dia sebenarnya nurturing, jadi kayak mengayomi, welas asih, menyayangi. Lah, Bu Wuri itu kan bagus dong ya. Itu kan hal yang positif. Terus kenapa kok dikatakan difficult gitu? Sebenarnya bagus kalau porsinya pas. Dan penempatannya pas. Betul. Ketika si nurturing ini menjadi overly nurturing, menjadi berlebihan nurturingnya, ini menjadi difficult people. Gitu. Nah, ketika overly ini itu akan menjadi menghambat, namanya difficult kan akan ada efeknya kan Mas Budi di sekitarnya. Karena kita sekarang di dunia pekerjaan, tentunya kita bahas di dunia kerja ya. Dan ya nanti efeknya juga bisa ke keluarga di rumah gitu. Maka sekitarnya itu akan terdampak berarti kan negatif gitu kan, akan berefek gitu. Nah, ketika si lembut ini tidak tahu batasan karena kan dia overly ya, maka akan cenderung menutupi kesalahan atau hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bisa rekan kerja, bisa bawahan, bisa atasan, itu dia tutupi atau bahkan dia menjadi bemper. Nah, itu masuk sumur sendiri itu Bu nanti Bu. Di dunia kerja ini hal yang tidak diperbolehkan ya. Betul. Tidak diperbolehkan gitu. Kenapa? Karena kalau kita menghadapi suatu masalah kan harus dicari dong solusinya. Nggak bisa dibiarkan atau bahkan ditutupi kan lebih parah nanti. Nah, harus dicari akarnya tuh ada di mana. Harus dibuka
gitu. Kemudian agar tidak terulang di kemudian hari, maka harus dibahas dan ditegur dong, ya kan, yang melakukan kesalahan. Nah, tetapi dengan si lembut ini, adanya si lembut ini, itu malah ditutupin atau bahkan tidak dilaporkan ke atasan. Atau bahkan kalau dia sebagai atasan, alah sudahlah, damai-damai aja gitu, udahlah nggak usah dibahas. Gitu. Nah itu. Nah kan nggak ada efek jera. Kalau nggak ada efek jera, gimana Mas? Ya pasti terakhir nanti ada, karena gini ya, dalam suatu pekerjaan itu kan ada runtutannya. Ada satu step yang kita lewati atau terdapat kesalahan tapi kita mengabaikan itu, pasti efeknya berantai. Di situ pasti akan muncul dan lihat itu Bu. Entah itu makin parah, kemudian meledak gitu kan, bom waktu, atau kalaupun nggak separah itu ya pasti akan, karena nggak ada efek jera ya berulang. Hal yang kecil jadi hal besar. Betul. Jadi karakternya juga nanti. Karakternya salah terus. Repot banget ya. Nah, itu makanya disebut difficult. Walaupun sebenarnya positif sebenarnya, dia karena welas asih, mengayomi, tetapi yang berlebih juga nggak baik. Kan segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Lalu bagaimana kalau sobat karya atau kita nih merasa, wah kayaknya aku nih si lembut gitu ya. Tenang, masih bisa diselamatkan. Nanti kita akan kupas tuntas solusinya seperti apa. Oke, tunggu terus di sini. Ini ada iklan gitu ya. Iya, jadi kalau memang waktunya nggak cukup nih, terlalu panjang, terlalu pembahasannya terlalu banyak. Nah, nanti ada episode selanjutnya. Intinya pantau terus loncengnya karya itu bunyikan. Jadi kalau ada upload itu notifikasinya muncul. Oke. Lanjut Bu Pri. Lanjut ya. Iya. Gimana cara mengecilkan agar tidak terlalu dominan si lembutnya? Kalau kita yang menjadi si lembut, maka kita harus berani belajar tegas. Oke, sebelum tegas gini aja dulu deh. Mungkin terlalu berat kalau langsung tegas ya. Jadi yang pertama, pahami dulu bahwa care, perhatian itu bukan selalu tentang menutupi kesalahan. Kalau kita care, misalkan kita care sama anak buah, kita care sama rekan kerja, ketika mereka melakukan kesalahan, ya mereka harus tahu bahwa itu salah, harus ditegur, dikasih tahu, dan oke, kamu nggak boleh melakukan ini. Maka kamu solusinya harus A, B, C. Untuk membayar kesalahanmu, kamu harus melakukan solusinya adalah A, B, C gitu. Jadi harus tahu dulu. Kalau kan nggak bisa dong melakukan solusi kalau dia nggak tahu kalau itu salah, gitu betul, kan. Betul. Maka ditegur dulu. Kamu nggak boleh loh melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, efeknya akan seperti ini. Maka perusahaan akan misalkan merugi dan sebagainya. Gitu. Jadi harus pahami dulu bahwa care, perhatian itu bukan tentang menjadi bemper, bukan tentang selalu menutupi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah pahami kalau oke, saya ini perhatian sama kamu, maka saya harus tegur. Saya perhatian sama kamu, maka saya harus laporan ke atasan. Gitu. Laporannya ke atasan ini bentuk care saya. Gitu, karena kamu udah aku tegur, udah aku kasih tahu, ternyata nggak percaya atau nggak berubah. Nah itu. Nah, maka harus lapor ke atasan, gitu kan. Oke. Kemudian jadi bentuk care-nya itu menyelamatkanmu dari kesalahan yang lebih besar, atau betul, daripada kerugian yang lebih besar lagi, misalkan gitu. Ataupun berefek fatal dengan mungkin kesalahan ini menjadi besar ya Bu ya, berefek fatal dan tidak bisa ditolerir. Berarti untuk menyikapi, oh ternyata saya harus dikeluarkan dari perusahaan ini dengan kesalahan saya, teguran ini yang diberikan ke saya. Nah, berarti kan dari sudut pandang kita untuk menyikapi kan jangan sampai terulang di perusahaan saya yang baru, misalnya. Betul, kan seperti itu. Nah, apapun resikonya harus kita hadapi kan, harus gentle dong, bertanggung jawab kan. Agar kita tahu, oh ini salah, ini fatal, gitu. Oke lah, saya nggak akan mengulanginya, misalkan nanti di perusahaan yang baru, gitu kan. Kalaupun resikonya harus seperti itu, gitu. Jadi menumbuhkan rasa kehati-hatian. Betul untuk selanjutnya. Nah, kemudian kalau sudah pahami itu, yang kedua baru belajar menjadi lebih tegas. Lebih tegas. Oke, saya sayang sama misalkan rekan kerja saya sayang sama anak buah saya, tapi saya nggak bisa melewati batas. Saya harus misalkan bypass nih, harusnya dia diinformasikan kesalahannya apa, harus lapor atasan, terus saya tutupi. Nah itu kan sesuatu yang fatal, malah tambah fatal. Tambah runyam. Jadi kita harus belajar tegas menyampaikan nggak boleh, nggak bisa, gitu. Kamu harus stop melakukan itu. Itu tegas.
Kemudian selain belajar tegas, belajar berkata tidak. Oke, karena Mas Budi sebenarnya kenapa bisa melewati batas itu tadi, baik sadar atau enggak, kadang mereka sungkan. Nah, itu budaya sungkan ini yang harus dihilangkan. Betul. Aduh, saya pengen negur, saya tahu dia salah, tapi sungkan mau negur. Atau kalau bawahan, aduh kalau saya tegur, nanti dia udah nggak menganggap saya atasan yang baik lagi, misalkan gitu. Gitu. Jadi sungkan itu harus dihilangkan dengan belajar berkata tidak. Itu caranya ya. Kalau kita menjadi si lembut ini. Gitu. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama pahami kalau care itu bukan hanya tentang menutupi kesalahan. Yang kedua belajar tegas. Yang ketiga belajar berkata tidak dan hilangkan rasa sungkan itu. Karena gimana pun mau salah, yang namanya salah tetap aja salah kan. Mau ditutupin seberapa pun pasti pada akhirnya akan ketahuan juga. Betul. Gitu, itu caranya. Kemudian apa yang dilakukan kalau sekitar kita ini bukan kita nih yang si lembut, tapi sekitar kita yang lembut. Gitu. Yeah. Misalkan saya nih punya anak buah, misalkan ya contohnya nih ya, saya punya anak buah namanya Mbak Vira gitu ya. Mbak Vira ini si lembut, lalu apa yang saya lakukan gitu? Caranya adalah kasih dia ruang, kasih dia ruang untuk rilis ya kelembutannya itu gitu, rilis si karakternya itu. Contohnya misalkan Mbak Vira ini ada anak baru nih gitu, atau ada anak magang nih, ada 3 anak, nggak macam-macam, 1 langsung 3 gitu, saya kasih 3 gitu. Tolong ya dibimbing, mereka belum pernah kerja, tolong ya dikasih tahu apa yang benar apa yang enggak dan seterusnya. Maka dia akan merilis semuanya ke yang tadi saya titipin itu. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita harus pahami dong, namanya karakter nggak bisa berubah dalam 1 malam. Nggak kan? bisa Bu. Nah, apalagi langsung bahkan dalam 1 tahun pun untuk apa yang kita mau merubah orang tersebut ya nggak bisa. Nggak bisa, betul. Tumbuh dari dirinya sendiri dan pelan-pelan. Kita harus pahami itu dan semuanya bertahap. Nah, memang itu prosesnya, memang harus bertahap. Ya kita ngasih taunya juga nggak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, lebih pasti, dari Bu. Itu dan continuous gitu. Jadi terus-terusan bertahap itu tadi. Kita pahami, oke, sekarang coba kamu nginfoin dong ke anak buahmu itu kalau dia tuh salah. Ayo coba itu kita latih. Kemudian coba aku lihat tadi kamu iyain aja, coba sekarang belajar berkata enggak gitu. Tolak. Memang harus ngasih taunya bertahap. Gitu. Itu caranya Mas Budi. Maka pelan-pelan kalau memang bisa berubah, dia nggak bisa 100% pasti. Tapi yang penting ada keinginan gitu loh. Jadi nggak nantinya terus menghambat pekerjaan atau satu yang berada di satu organisasi yang sama. Gitu. Itu caranya. Gimana menurut Mas Budi? Lanjut sih. Semakin seru ini pembahasan kali ini. Yang kedua ini si lembut berarti ada yang meledak-ledak. Nah. Iya benar banget. Meledak-ledak adalah identik dengan suara yang keras. Betul. Apapun itu harus keras. Betul. Ya benar. Yang kedua ini berseberangan memang dengan si lembut. Bertolak belakang memang. Iya bertolak belakang. Ini kita menamakan si meledak. Si meledak. Benar kata Mas Budi, benar. Meledaknya bukan cuma marah aja. Kadang kan ada marah, ada yang diem gitu. Enggak gitu. Ini meledaknya memang suaranya keras, kemudian sikapnya, tindakannya juga keras gitu. Ini namanya si meledak. Kadang kita sadar loh, kita semua pasti memiliki sifat karakter si meledak ini. Cuma kadang ada yang dominan, ada yang di seluruh situasi itu selalu meledak gitu ya. Ada yang kita bisa menempatkan kapan meledaknya, kapan enggak, kapan kita bisa kecilkan, ditahan, kapan enggak. Nah, kadang mereka yang memiliki si meledak, karakter si meledak dominan, itu sebenarnya sadar juga. Saya ini nggak bisa nahan, Bu. Jadi saya pernah punya cerita ya Mas Budi ya. Saya pernah memberikan coaching kepada 23 manajer, supervisor dan tim leader di satu perusahaan Jepang, di mana direktur sama komisarisnya itu Japanese semua. You know kan kalau perusahaan Jepang itu betapa sangat disiplin gitu ya, ketat gitu ya. Budayanya kencang, Bu. Pressure-nya gitu. Ya bukan mendiskriminasikan tapi memang positifnya memang bagus, mereka disiplin, nggak pernah terlambat dan sebagainya, itu bagus. Nah, di situ saya temukan kurang lebih ada 5-8 yang memiliki dominan si meledak ini. Dan dengan langkah nanti yang saya jelaskan, mereka bisa berubah gitu. Jadi dominan si meledak ini bukan hanya di tempat kerja ya, tetapi
dari kerjaan dibawa ke rumah itu juga bisa gitu, sehingga ngefek ke keluarganya. Ketika sudah memahami dan melakukan yang nanti cara-caranya saya jelaskan, mereka berubah. Jadi ini real testimoni ya Mas Budi ya, bukan iklan ya. Begitu kita sudah sampai coaching ke sekian gitu, Bu Budi terima kasih ya, ini saya sudah berubah gini. Saya jadi lebih harmonis dengan keluarga karena ketika dia nih meledaknya bukan cuma di kantor tapi di rumah gitu. double Bu. Double. Kemudian anak buah jadi lebih dekat sama saya gitu kan. Memang sih, jadi permasalahan dari rumah dibawa ke kantor, begitu juga sebaliknya. Kantor dibawa ke rumah, nah ngefek memang di lingkungan sekitar. Ketika si meledaknya ini dominan, ya udahlah lu selalu meledak di rumah iya, di kantor iya gitu kan. Mungkin Sobat Karya ini penasaran dengan tipsnya Bu, langkah awal yang paling simpel sekali. Oke. Mungkin bagi kita yang tidak dominan di meledaknya ini hal yang mudah. Tapi jangan salah, bagi mereka yang si meledaknya dominan itu sulit luar biasa untuk menahan. Karena ketika caranya begini, mereka aduh Bu nggak bisa Bu, sulit Bu, dicoba yuk dicoba yuk. Ternyata akhirnya bisa. Memang nggak langsung ya, perlu beberapa kali coaching waktu itu, tapi bisa. Nah jadi caranya seperti apa? Yang pertama, ketika teman-teman atau Sobat Karya menghadapi ya, udah tahu nih teman, oh ya ini aku nih si meledak gitu ya, menghadapi situasi yang bertentangan atau situasi yang pasti kita nggak setuju, sebelum mengeluarkan ketidaksetujuannya atau sebelum meledak istilahnya ya, ayo tarik nafas terlebih dahulu, tarik nafas, kemudian berhitung dalam hati, minimal 5 detik dulu. Kalau dulu saya sudah langsung anjurkan 10 detik, kan ada yang bisa ada yang enggak, boleh 5 boleh 10, tapi berhitungnya nggak langsung 1, 2, 3, 4, 5 langsung meledak, nggak juga. Jadi berhitungnya begitu ambil nafas, 1, 2, 3, 4, 5, baru keluarkan reaksinya. Mungkin awal-awal masih nggak ada perubahan, nggak ada beda, tapi at least secara nggak sadar itu sudah mengurangi. Yang tadinya pemilihan kalimatnya yang A, kemudian bisa berpikir yang B. Bisa lagi 10 detik, bisa jadi yang C, bisa jadi sudah tidak meledak. Gitu. Ini sangat manjur kalau memang dicoba dan dipraktekkan berulang kali. Nggak bisa langsung ya, sekali lagi ya, karena memang ya butuh effort gitu. Karena kalau namanya coaching Mas Budi, sehebat apapun kita punya coach, kalau si coachingnya yang diberikan coaching ini tidak mau melaksanakan yang menjadi kesepakatan coaching, ya nggak bisa berubah. Iya, karena memang perubahan adalah diawali dari diri sendiri sih Bu. Jadi kalau saya melawan, dikasih ilmu apa aja juga nggak bisa diterima. Nggak bisa. Iya, bakalan susah. Pada awalnya dulu nggak bisa Bu, saya nggak bisa Bu, saya mau sih tapi nggak bisa. Nah, sebetulnya itu kan hal yang simpel ya. Loh, itu tadi balik simpel buat kita yang mungkin nggak dominan meledaknya, tapi bagi mereka yang dominan meledaknya hal yang sulit loh, Mas Bud. Karena meledak itu merespon dengan cepat. Betul. Nah, mengurangi kecepatan itu gimana? Salah satunya juga sebetulnya pengaruh dampak yang buruk itu juga ini Bu ya, mengambil keputusan yang salah. Betul sekali. Takutnya pada saat emosi kemudian mengambil keputusan, ya sudah tentu. Sebenarnya otak dan hati sih. Hati kan nanti pemilihan kalimat gitu. Dan yang saya kemarin selain yang satu berubah itu ada 2 lagi yang berbeda nih. Jadi satunya kan muslim, satunya non muslim Nasrani waktu itu. Waktu yang muslim saya tambahkan ketika berhitung tolong Bapak tambahkan bersikir ya Pak gitu. Oh, sikir apa Bu gitu kan. Terserah boleh astagfirullah, kalau astagfirullah terlalu panjang ya cukup yang paling simpel Allah. Jadi ketika dia berhitung 1 Allah 2 gitu. Dan itu beneran berubah dan dia sendiri yang testimoni, alhamdulillah Bu saya sudah bisa berubah. Kemudian yang Nasrani ini kan saya nggak ngerti ya, Bu kalau kita di muslim kan zikir, kalau Ibu apa ya Bu gitu. Dia waktu itu bilang kalau di kita biasanya nyanyian rohani gitu. Jadi oh ya nggak apa-apa pakai itu aja. Ketika dia berhitung, kemudian dia dalam hati melantunkan nyanyian rohani itu. Sampai sudah tenang, baru dia merespon. Dan testimoni yang ibu yang ini tadi yang kedua itu langsung dari manajer atasannya loh, Bu kok
lebih positif ya sekarang, kok berubah ya gitu digodain gitu. Terus dia bilang, oh ya alhamdulillah lah gitu. Dan coba ini beneran manjur, praktekkan gitu. Kemudian yang pertama itu tadi ya berhitung. Kemudian yang kedua yang berhitung mungkin sulit ya bagi mereka. Tapi kalau sudah dipraktekkan, oke, kita bisa lanjut ke next stepnya. Next stepnya adalah kalau bahasa Koreanya injong, mengakui gitu ya, mengakui. Oke, mengakui Anda benar. Ini sulit luar biasa loh Mas Budi bagi mereka yang dominan meledaknya. Tapi coba ketika sudah berhitung 1 sampai 10, kemudian kalimat pertama yang keluar, kayaknya Anda benar. Kayaknya Mas Budi bener deh kalau mau ke kantor lewatin warung merah, kemudian lewat di tikungan itu ada rel kereta api. Tapi kalau saya nggak lewat situ Mas Budi, saya lewat sini. Dicoba deh jalannya. Cara menyampaikannya beda kan? Beda. Jadi misalnya kayak ada anak buah kita itu ini ya, menyampaikan sebuah pekerjaan misalnya. Pak, ini Pak pekerjaannya dikoreksi lah. Mas, ini secara keseluruhan itu sudah betul. Namun ada koreksi pada poin ini. Nah, seperti itu. Nah, bukan berarti salah semuanya, bukan. Tambah bingung nanti. Mana yang salah, terus apakah harus ganti file atau gimana? Itu set efeknya ya Mas Budi. Iya, karena kita sudah ketakutan, kacau, pikiran itu kacau ya. Betul, iya. Apa salah semua gitu kan. Akhirnya pekerjaan nggak bisa efektif, terdelay dengan lain hari. Nah itu. Ya kalau kita bicara set efek ya, itu tentunya ada ya. Jadi kadang kalau kita sebagai dominan si meledaknya itu mungkin tidak berpikir set efek yang terjadi atau yang ditimbulkan terhadap sekitar. Kadang kalau misalkan sesama rekan kerja gitu, mungkin set efeknya jadi terus nggak akur, gitu kan. Kalau kepada bawahan, mungkin set efeknya bawahan jadi insecure, jadi nggak pede, jadi berpikir. Aduh aku nggak berguna banget sih gitu, aduh aku kok salah lagi, kok aku salah terus ya gitu, kayaknya bentar lagi aku mau di-cut deh, aku mau dipecat deh gitu. Kayaknya tambah acak-acakan itu juga pekerjaannya. Jadi nggak fokus malah tambah, bukan menyelesaikan yang tadi salah, malah udah tambah salah lagi. Apapun yang dilakukan dia merasa takut untuk berjalan sih. Betul, takut mengambil inisiatif plusnya gitu, itu set efeknya. Lalu balik lagi ya ke yang tadi, kalau apabila kita yang sebagai dominan si meledaknya, maka ketika berhitung kemudian ditambah dengan berzikir atau bernyanyi lagu rohani lainnya menenangkan. Kemudian yang kedua tadi injong ya, mengakui gitu. Oh bener, Anda nih bener, kayaknya Anda bener deh. Oke, memang Anda bener gitu. Itu latihan di next stepnya. Kalau sudah itu udah jempol 2. Iya. Karena bilang seperti itu ini ya, bertentangan dengan ego ya Bu ya biasanya. Mungkin ya ada yang seperti itu. Beda kalau misalkan kita ditempatkan di suatu industri yang kayak misalkan kita lah ya, ngomong aja kita konstruksi itu tentunya di lapangan ada yang, karena nih si meledak tadi kan saya bilang di awal suara keras ya. Nah kalau kita membutuhkan memang sebenarnya suara keras itu, tetapi nggak selalu dominan juga gitu. Kalau misalkan di lapangan itu kalau ada yang melakukan kesalahan terus kita nggak suara keras malah diabaikan gitu kan. Iya, tapi ya nggak dominan juga, nggak setiap saat kita energi terkuras juga dong, malah nggak sehat. Kalau tiap hari itu teriak-teriak itu capek ya Bu ya. Capek banget. Sebenarnya ketegasan seperti ini. Waktu di lapangan, nah di site lah, di konstruksi itu tegas itu bukan berarti kita harus teriak-teriak. Ini. Tegur 1-2, timbulkan surat. Nah, surat itu berimbas atau berisiko terhadap pekerjaan dia atau karir dia, sebetulnya dia sudah merasa ketakutan sendiri dan akhirnya dia menimbulkan perasaan kehati-hatian itu. Betul. Jadi ada powernya juga. Orang itu memandang atasan itu, wah atasan ini memiliki ketegasan ya. Sisi lain kalau punya sudut pandang yang positif, memang orang ini peduli ya terhadap kesalahan saya. Berarti jangan sampai terjadi permasalahan yang lebih besar dan berisiko yang timbul keuangan yang. Betul. Dan mungkin kalau seperti itu bisa mengecilkan
side effect yang tidak diinginkan ya Mas betul, Budi ya. betul, Bu. Justru malah langsung tepat sasaran kan. Betul. Langsung ada efek jerahnya kan. Iya. Langsung tepat sasaran, sudah tahu oh ya kesalahanku memang ini fatal dan resikonya harus diterima gitu. Itu sih, itu caranya. Kemudian kalau kita bukan si meledaknya, tetapi ada di sekitar kita, misalkan rekan kerja, kemudian anak buah atau atasan kita, lalu apa yang kita lakukan Sobat Karya untuk meredam itu tadi? Yang pertama tentunya kan kita udah saling kenal dong, maka ya jangan mancing gitu, jangan menggunakan kalimat atau apapun itu sikap kita beraktivitas yang memancing kemarahan si yang meledak ini tadi gitu. Gimana caranya ya? Misalkan kan udah tahu pekerjaan ini ada SOP-nya, ada langkah-langkahnya, ada istilahnya apa ya, flow chart-nya gitu ya, jangan dilewatin, jangan di bypass gitu kan. Sengaja itu namanya, istilahnya kalau bahasa Jawanya apa? Ulo marani pentung. Itu. Ulo marani pentung ya. Dilakukan dengan sengaja. Nah, kan berarti istilahnya jarak gitu ya. Betul. Sengaja gitu. Kemudian yang kedua, hindari pernyataan atau kalimat yang memojokkan. Misalkan kita rekan kerja gitu kan, memojokkan atau menuduh gitu ya, udah pasti dia langsung meledak. Iya betul Bu, gitu. pasti. Gitu sih. Kalau kita sudah tahu ya gimana caranya menimbulkan harmonis di sekitar lingkungan kerja kita, ya jangan melakukan hal itu kalau sudah tahu kita rekan kerja kita meledak dominannya gitu. Itu yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga, yang tampak gitu ya, perhatikan gestur tubuhnya, kemudian perhatikan nada bicaranya. Misalkan nih kalau sudah mau meledak kan ada dong tanda-tandanya, misalkan gini gitu sudah terbaca ekspresinya. Udah. Okay. Maka kita step back aja. Kita nggak usah tambah ngotot gitu. Kalau udah kelihatan gesturnya sudah mau meledak gitu ya udah stop, ngalah. Gitu. Oke, itu sih cara-cara langkah-langkahnya ya. Jadi mungkin sedikit ilmu ini bisa dipraktekkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat hasilnya, efeknya bagaimana. Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi dalam pembicaraan ini manfaatnya cukup banyak. Nah, kalau ada yang menerapkan dan berhasil, nanti langsung kirim testimoni di kolom chat di bawah konten. Syukur-syukur kalau dibikin konten video, betul, tag ke Instagram kita @ptbkpjaya begitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung podcast ya Bu. Ya. Nggak kerasa sudah berapa menit Mbak Vira ini? 30 menit. 30 menit kita menemani. Nggak kerasa ya. Kita cukupkan bincang-bincang dalam podcast ini. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kita pamit mengundurkan diri. Saya Budi. Saya Uri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you. Bye.